Shalom, salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi pada hari ini. Kiranya berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua dimanapun saudara berada. Mari berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan dan kami akan mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan hari ini adalah tentang mengubah motivasi beribadah. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Amos bab yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-27, tetapi hanya ayat 24 saja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, Anda mungkin pernah membaca tulisan dalam kad kecil yang memuatkan ajakan bergereja pada hari Minggu. Dituliskan, jangan lupa ke gereja biar menjadi lebih tambah tampan. Kurang lebih begitulah yang dituliskan, atau ada kalanya ditambah dengan gambar-gambar tertentu, dan biasanya yang mengirimkannya atau yang memberikannya adalah kaum Hawa. Tujuannya sangat jelas. Mereka mahu agar para lelaki yang mereka sayangi tidak melupakan ibadah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, benarkah rutin bergereja menyebabkan hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan? Saudara, Amos adalah nabi yang melayani pada masa Raja Yerobeam II. Pada masa itu, orang Israel gemar beribadah kepada Tuhan. Perayaan-perayaan ibadah dihadiri ramai orang. Namun, keadilan bukanlah merupakan perhatian yang utama oleh para pemuka agama pada waktu itu. Orang miskin dieksploitasi oleh orang kaya, ibadah hanyalah sekadar rutin, dan para pendengar firman tidak lain adalah orang-orang yang sekadar beribadah saja. Di tengah-tengah situasi seperti inilah, Amos berseru agar keadilan dan kebenaran dinyatakan serta ditegakkan di tengah masyarakat. Keadaan itu hampir sama dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi Yesaya. Kita boleh memperhatikan di dalam Yesaya bab yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudaraku di dalam Tuhan, apakah motivasi kita untuk beribadah? Apakah karena hari Minggu terasa tidak lengkap kalau tidak ke gereja? Atau hanya ingin menyenangkan orang-orang tertentu seperti pasangan kita yang mungkin akan memuji kita lebih tampan atau lebih cantik apabila kita beribadah? Saudara, ibadah yang sejati lahir dari keinginan yang sungguh-sungguh untuk menjadi pelaku firman dan boleh dilakukan di mana saja kita berada. Dan pelaku firman adalah orang-orang yang suka mencari kebenaran dan keadilan untuk dilakukannya dan dipertahankan dalam kehidupannya. Saudara, ibadah menjadi sangat bermakna karena seseorang itu merindukan kebenaran dan keadilan bukan semata-mata untuk mencari pujian. Kiranya diberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berfirman. Kiranya firman-Mu akan menjadi dasar di dalam kehidupan kami setiap hari untuk terus mendekatkan diri kepadamu, bahkan dengan rendah hati, belajar untuk melakukan keadilan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus di sepanjang pelayanannya di bumi ini.
Berkati keluarga, saudara, dan teman-teman kami, kiranya dalam apapun situasi yang mereka alami, mereka tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan-Mu. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Kiranya Roh Kudus akan terus menolong kita semua untuk memahami firman Tuhan yang sudah dikongsikan. Bertemu lagi di renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.